Pendakwah Bahar bin Smith dikabarkan ditembak orang tak dikenal di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Mei 2023. Kuasa hukum Bahar, Ikhwan Tuan Kota, membocorkan kondisi kliennya. Ia menyebut usai insiden itu, Bahar dalam kondisi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Belum lama ini tersiar kabar yang sangat mengejutkan bahwa Habib Bahar bin Smith mengaku ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Tidak tanggung-tanggung, yang bersangkutan langsung melaporkan kasus itu ke Polsek Kemang, Bogor. Siapa di Indonesia yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah penceramah yang sangat terkenal di Indonesia. Kata-katanya sangat keras, bahkan cenderung kasar. Bersikap anti pemerintah. Bahkan sikapnya itu membuatnya menjalani pengadilan. Tapi dalam beberapa pemberitaan, kasus ini harus dicermati dengan hati-hati. Jangan sampai dianggap pengalihan isu. Situasi politik yang sedang menegang, memanas di tahun-tahun politik ini, masyarakat sering disuguhi berita yang kadang tidak masuk akal. Beberapa di antaranya kemudian menyebut pengalihan isu. Tapi benarkah peristiwa yang dialami oleh Habib Bahar? Pasalnya pemuda ini bukan orang sembarangan. Dalam berbagai ceramahnya, pendukungnya pasti menaruh hormat. Wong bertemu saja ada yang cium tangan, cium lutut, bahkan cium kaki. Belum lagi pengawalan jumlahnya tidak sedikit. Namun saat kejadian penembakan, katanya beliau sendirian. Tengah malam sedang mencoba mobil yang diperbaiki salah satu jemaahnya. Beliau merasa ada yang tidak beres pada mobilnya. Lalu turun untuk melihat masalah itu di mana. Namun tiba-tiba terjadi penembakan. Pada beberapa foto yang sempat disebar, istrinya ada klaim yang berlumuran darah, juga proyektil. Polisi segera bertindak mengusut kasus ini. Syukurnya, setelah penembakan, Habib Bahar juga mendatangi fasilitas kesehatan. Cuma hingga sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi yang keluar langsung dari Habib Bahar. Padahal dia itu paling suka muncul di depan kamera. Polisi yang berusaha mendatangi lokasi, kesulitan menemukan data pendukung. Tidak ditemukan bercak darah maupun proyektil di lokasi kejadian. Bisa jadi, sekali lagi nih, mohon maaf, bisa jadi tempat Habib Bahar ditembak itu permukaannya adalah tanah, sehingga darah langsung mengering dan terlintas lalu lalang kendaraan atau manusia. Proyektil yang seharusnya ditemukan mungkin diambil lagi oleh pelaku. Makanya polisi tidak berhasil mendapatkan proyektil tersebut. Atau ini hanya pengalihan isu? Tapi pengalihan isu apa? Kan kelompok oposisi pemerintah senang menempelkan atau membuat analisa semacam ini. Yang juga mengherankan, pendukung beliau itu banyak, namun sudah lewat 2 hari, tidak ada ormas entah FPI, GNPM, MUI, PA21 mengeluarkan statement mengenai hal ini. Apakah mereka juga ragu dengan pengakuan Habib Bahar ini? Lokasi penembakan dikabarkan dekat Pusdiklat Dishub, Kecamatan Kemang, Bogor. Tak jauh juga dari pondok pesantren Tajul Ali Alawiyin, Pabuaran, Bogor. Itu adalah pondoknya Habib Bahar sendiri. Jika memang berdekatan dengan pondok, bukankah warga sekitar banyak yang mengenal beliau? Atau juga kendaraannya?
Pemuda yang biasanya saat ceramah berteriak-teriak itu kesannya kan sangat berani. Kemana-mana juga disertai pengawal. Namun entah mengapa malam itu beliau sendirian. Benarkah urusan mencoba mobil? Atau bagaimana? Di lokasi juga di tempat sepi. Tidak ada saksi yang bisa bercerita. Kalau dipikir, tidak ada ciri-ciri pelaku yang disampaikan Habib Bahar, termasuk juga motif pelaku terhadap korban. Apakah setelah menembak itu merampas mobilnya, meminta uang, merebut HP, atau bagaimana? Katanya sih dibuntutin mobil Kijang hitam. Kita juga tidak tahu bagaimana sikap Habib seusai ditembak. Roboh, ditolong orang, berteriak atau bagaimana? Kejadiannya Jumat lalu, tapi baru melaporkan hari Sabtu. Apakah saat itu polsek tutup? Setahu saya di mana-mana kantor kepolisian itu 24 jam buka dalam pelayanan. Yang juga jadi pertanyaan nih besar nih. Kenapa petugas kepolisian yang menerima pengaduan itu tidak menanyakan rinci bagaimana kejadiannya, ciri-ciri pelakunya yang dilakukan korban setelah penembakan, dan bagaimana polisi memastikan ada luka di sekitar perut dan sudah divisum, hanya hasilnya yang belum keluar. Termasuk kenapa petugas belum mendatangi rumahnya, menyita kendaraannya sebagai bukti adanya tindakan kriminal. Atau setidaknya kondisi baju yang berlumuran darah itu direkam atau difoto. Ceceran darahnya di mobil juga bisa difoto. Masa petugas tidak sampai kepikiran begitu? Atau si petugas tidak mengenal siapa yang membuat laporan itu? Polisi juga bisa mendatangi rumah sakit di mana Habib mendapatkan penanganan pertama. Mencari siapa yang waktu itu melayani. Mungkin bisa minta keterangan awal. Untuk meminta kejelasan luka yang dialami seorang tenaga medis pasti mengerti. Beda luka tembak, luka sayat, luka gores, atau luka disebabkan hal lain. Disebutkan pula, kalau penembakan dilakukan dengan senjata senyap, kata seorang yang disebut dengan Umi. Entah siapa yang dimaksud Umi. Bisa juga ini istri Habib, atau bahkan ibundanya Habib. Bisa jadi maksudnya senjata dengan peredam. Darah itu berceceran, namun kenapa polisi tidak menemukan bercak di lokasi kejadian? Semoga ini bukan peristiwa yang dibuat-buat. Seperti ketika Ibu Ratna Sarumpait mengaku bonyok begitu karena dipukuli oleh orang lain. Siapa yang tidak percaya? Tapi setelah jadi besar berita itu, Bu Ratna Sarumpait mengaku kalau dia sedang menjalani oplas alias operasi plastik. Kita tentu percaya seorang Habib tidak akan mengarang-arang cerita sebagai salah satu tokoh agama. Berbuat jujur itu kewajiban. Kejadian ini bagi beberapa orang pasti menarik. Kita tunggu pendapat Pak Rocky Gerung, pendapat Pak Rafli Harun, pendapat Pak Amin Rais untuk berkomentar mengenai kasus ini. Saat saya cek di channel beliau-beliau, kok belum menemukan ya? Apa jangan-jangan mereka juga ragu dengan kejadian itu? Padahal Habib Bahar lakukan konferensi pers. Ceritakan saja secara jelas, secara gamblang bagaimana kejadiannya. Atau kalau tidak berkenan, panggil pihak kepolisian untuk menuntut kasus ini dibuka sejelas-jelasnya. Serahkan proyektil peluru yang mungkin Anda miliki supaya diperiksa di lapor Mabes Polri, sehingga kita semua tidak berpikir kemana-mana. Siapapun warga negara Indonesia tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada orang lain, apapun motifnya. Negara ini negara hukum yang melindungi kehidupan masyarakatnya. Di sisi lain, banyak kejadian yang membuat citra polisi turun. Makanya kita berharap agar Polri mampu menuntaskan insiden ini dengan sejelas-jelasnya. Demikian opini Om Ben
kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.